Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera. Sobat GF dan Sobat Joy, kali ini saya bersama Kang Dominik. Kemarin habis saya di tempatnya Kang Dominik, sekarang gantian Kang Dominik main ke tempatnya kita Sobat GF ya. Jadi untuk tema malam hari ini sebenarnya cuma sekedar obrolan santai juga, tapi kita juga agak sedikit serius kan ini Kang. Iya. Karena banyaknya fenomena munculnya mantra-mantra pelet di media sosial. Oh iya. Berarti ini nih Kang, seputaran mantra-mantra gitu ya. Ya. Mantra-mantra ya. Dan di sini yang akan kita bahas nanti adalah, cukupkah hanya dengan mantra saja? Atau haruskah ada hal-hal yang lain yang harus dipersiapkan juga? Karena saya sempat lihat Kang ini di Facebook ya, kan saya ikut banyak grup Kang itu. Iya. Dan di sana dijual bebas, malah gratis, nggak dijual digratiskan. Kayak rapalan itu Kang ya. Iya, rapalan itu digratiskan Kang. Jadi wah, nggak usah saya sebutkan satu-satu, malu saya. Jadi, dan komen-komennya itu kan ada juga yang banyak, nggak ada yang hajatnya, nggak ada yang tersampai. Itu jadi testimoni dari yang menggunakan itu Banyak yang tidak tidak tersampai, berhasil. ya, karena menggunakan sesuatu yang digratiskan ini tadi. Hmm. Jadi untuk Sobat GF dan Sobat Joy, ini nanti sedikit penjelasan dari kami, apakah cukup hanya dengan rapalan saja atau ada sesuatu hal yang harus ditambahkan atau Iya, yang kita mendukung untuk iya, itu. untuk mendukung hal itu. Iya. Ini bukan mengajarkan kita untuk melakukan hal yang seperti itu Kang ya, tapi Iya. ini lebih ke edukasi supaya orang itu nggak cuman pikirnya wah dengan Instan gitu ya, kan? iya, dengan instan dan dengan begitu saja, wah ternyata gampang dan setelah dilakukan wah ternyata ini nggak berguna. Jangan seperti itu, ini nggak bisa, ini nggak mujarab, kan kita nggak bisa Iya. langsung menjudge ya kan. Iya. Harus ada step by stepnya di situ. Kadang orang ini singkat kan ya, maksudnya singkat ketika kita melakukan itu tidak berhasil terus dianggap oh ini tidak betul berarti ini. Iya. Padahal sebenarnya permasalahan bukan di rapalannya atau di barangnya ini, tapi si penggunanya belum memahami. Nah, ini yang kebanyakan terjadi seperti itu. Banyak sekali. Monggo, mulai dari mana? Silakan, monggo. Nah, kebetulan di sini juga ada contohnya kan Ya, ya. di sini juga ada contohnya. Tapi sebelum kita buka contohnya kan kita Oke, ada pembahasan ya, dulu. ada pembahasan dulu Biar kan. menarik kan ya. Biar menarik. Siap-siap. Jadi yang kita bahas adalah sebenarnya yang jelas langsung ke ini aja. Nggak cukup kalau cuman Dengan rapalan saja atau marah saja. Nggak cukup Bang ya. Nggak cukup lah. Nggak akan cukup. Dan apa saja kan? Jadi gini kan, ini menurut saya ya. Iya. Menurut saya Kalau dan, menurut ya, kalau sekali menurut- lagi ya untuk sahabat Joy dan sahabat Betul. Goy, kami hanya menjelaskan apa yang kita alami kan ya, yang kita alami dan pernah kita lakukan. Jadi saya tidak memaksa pemeriksa untuk mempercayai yang kita ungkapkan kan ya, tidak untuk mempercayai ini, tapi ya lebih alangkah baiknya bijak dalam menilai sebuah tayangan atau sebuah penjelasan. Oke, untuk ini bisa dinamakan ini kan ya, apa ya, kayak semacam keilmuan kan ya, jadi keilmuan. Memang keilmuan sendiri kan terbagi menjadi banyak. Nanti ada ilmu pengasihan, terus ada juga nanti semacam untuk pengwarisan atau ini atau kekayaan lah, semacam itu. Nanti ada juga untuk ilmu-ilmu yang lain itu maksudnya di luar ini ya Kang ya, di luar dari pengasihan, kekayaan, ada nanti yang tapi ya nggak begitu disarankan Iya. karena ini bersifat menyakiti orang lain. Nah, ini yang kita bahas mungkin hanya dua saja kan ya, untuk pengasihan dan juga untuk
pengwarisan atau juga untuk ini ya, menambah semangat kita dalam mencari uang gitu. Oke baik Kang, kalau menurut saya gini, semua hal ini, apapun benda atau apapun keilmuannya, ini harus selaras dulu nih antara pengguna dengan bendanya, atau mungkin dengan ini, dengan mantra-mantra atau rapalan. Nah di sini memang ada nanti jenisnya hanya rapalan saja kan. Jadi rapalan saja, tidak ada bendanya. Nanti juga ada yang ada bendanya, ada rapalannya, ada juga yang tidak ada rapalannya tapi ada bendanya, dan semacam itulah. Nah ini semua harus selaras antara pengguna dan istilahnya alat pembantu ya, atau benda-benda pembantu. Dan memang zaman dulu ini diyakini benda-benda ini berkodam ya, Bertuah ya. bertuah atau berkodam. Nah memang benda-benda ini kan tidak benda sembarangan. Jadi nanti ada yang istilahnya itu benda itu didapat karena kita tirakat atau benda gaib, dapatnya secara gaib. Ada juga nanti yang benda ini memang sengaja dibuat jadi di asma gitu kan, jadi ada energinya dan itu memang bisa digunakan semacam itu. Dan mungkin juga ada yang namanya ini kayak warisan, jadi turun-temurun Dari kakek. turun-temurun, dan itu hanya bisa digunakan hanya turun-temurunnya saja. Oh jadi itu memang dikhususkan untuk keluarga. Dikhusus untuk keluarga. Jadi modelnya seperti ada kontraknya gitu kan ya? Iya, ada kontraknya dan tidak digunakan untuk orang lain. Maka anginnya agak kencang ya. Anginnya agak kencang. Nah, agak berbeda sih. Oke kita lanjut ya. Jadi memang ada suatu keilmuan itu memang ketika kita melakukan keilmuan ini, kita persiapkan diri kita dulu kan. Jadi harus bersih nih, mulai dari hati, pikiran, jiwa, dan raga. Jadi nanti ada yang istilahnya dilakoni atau laku, bahkan ada puasanya, terus ada rapalan khususnya, mungkin ada tirakatannya, nah seperti itu. Nah kebanyakan kan ini yang dipahami anak zaman sekarang atau mungkin orang-orang yang belum paham. Jadi hanya sekedar baca rapalannya terus dipikir nanti langsung instan. Langsung kita yang kita inginkan tercapai lah, intinya gitu. Contoh nih kalau anak muda zaman sekarang biasanya yang pengasihan nih kan. Iya pengasihan kan. Nah, ini paling laris banget ini. Laris itu kan. Itu di Facebook, di grup-grup itu banyak sekali kan. Banyak Biasanya sekali. ditulis rapalannya terus Iya. nanti Langsung aja. Ini contohnya salah satu yang sempat saya baca itu yang terkenal kan sekarang Semar Mesem, Jaran Goyang. Iya. Terus sama Jolo Sutro. Nah, 3 ini. Yang salah satu Semar Mesem itu kan banyak sekali Kang versinya. Banyak sekali. Walaupun dia Semar Mesem tapi wah banyak. Pokoknya saya itu lihat di satu grup ya, Sobat J dan Sobat Gaib itu kadang dalam Semar Mesem aja itu kadang ada berapa versi, ada 5 atau bahkan 7 untuk kadang satu grup itu padahal baru di satu grup, belum di grup-grup yang lainnya. Contohnya ini nyat ngsun amate aji tuki Semar Mesem aji pangasian kang ora ana tambane ora ana bagus kajaba aku ora bisa turu yen ora ketemu aku, yen ketemu turu tangekno, ketemu tangi adekno, yen ketemu ngadeg lakokno, dadi gendeng bingung ora mari-mari yen durung, dan tidak usah saya teruskan. Jadi contohnya itu, dan lucunya itu kebanyakan orang itu wah dengan ini saja saya sudah langsung bisa. Ya ini kurangnya pemahaman kan, kurangnya pemahaman dan mungkin butuh instan ya, anak zaman sekarang butuh instan. Karena memang ini kan untuk beberapa orang yang melakukan kegagalan atau mengalami, bukan melakukan tapi mengalami kegagalan percintaan, itu nanti larinya pasti rata-rata ke situ. Nah dan tanpa disadari ini, karena hanya nafsu belaka tanpa ada ritual dan semacamnya, nah ini langsung pengennya seperti itu insan. Tapi memang ada beberapa itu yang dari kalangan praktisi itu kan itu memang sudah menyediakannya, jadi semacam nanti ada minyak pengasihan itu atau semacam benda-benda raja, dan itu memang bisa instan. Karena apa? Benda ini yang sudah istilahnya dimaharkan ini memang sudah diritualkan secara khusus, dan yang meritualkan ini juga istilahnya ngelakoni atau ada ritual khusus yang dia benar-benar
menjalankan ritual, dan ini memang barangnya berfungsi. Nah ini baru bisa instan digunakan siapa saja, baru instan. Nah kebanyakan sahabat-sahabat yang tidak paham ini kan mungkin dia juga tidak mau mengeluarkan biaya yang lebih mahal atau semacamnya, dia instan pakai langsung cara instan rapalan, mau cocok mungkin langsung bisa itu. Nah ternyata kok nggak berhasil, nanti ujung-ujungnya ngejudge nih, oh ini rapalannya bohong nih, nggak bagus. Padahal sebenarnya permasalahannya bukan di bendanya ini atau di rapalannya, tapi juga di hati dirinya sendiri. Atau ini. Jadi karena itu Kang ya, perlu adanya lelaku dalam melakukan untuk membaca sebuah rapalan atau mengamalkan sebuah amalan itu, karena untuk melihat keseriusan kita, kebersihan hati kita untuk menuju satu subjek yang benar-benar kita inginkan. Jadi kita itu tulus, jadi kita itu benar mintanya ya Allah ya Tuhan, ridhoi aku dalam melakukan ini, dan aku benar-benar tulus dalam melakukannya. Jadi nggak cuma sekedar gimana ya menjelaskannya, susah sekali. Dan memang saya nggak menyarankan ini kan, nggak menyarankan untuk cara-cara ini sebenarnya. Ini kita hanya untuk pembahasan aja. Memang ilmu atau keilmuan seperti itu memang ada, tapi sekali lagi saya tidak menyarankan untuk itu. Karena apa? Gini, kalau tidak paham soal hal seperti ini, nanti justru jatuhnya ini kayak ini, kayak kita tuh hanya mengutamakan hal ini daripada kita berdoa ke Tuhan kita, dan kita salah tempat meminta. Ini nanti justru akan membelokkan dari inti lelaku ini, inti keilmuannya ini. Inti keilmuan itu tadi. Dan perlu diingat bahwa semua kekuatan yang ada di alam ini semua datang dari Tuhan. Jadi untuk benda-benda ini istilahnya semacam sarana saja, semacam sarana. Jadi ya mohon maaf ya, kita juga tidak perlu terlalu fanatik juga kan ya, perlu fanatik juga. Kita hanya di sini mengedukasi juga. Yang jelas gini lah, untuk suatu hal, untuk mencapai tujuan itu harus ada namanya alat atau sarana untuk kesana. Tidak bisa kita langsung tuh gimana kayak langsung ke berhasilan atau minta ke Tuhan langsung bisa kan enggak. Jadi kan berdoa pun juga ada tahapannya. Jadi enggak langsung semata-mata langsung minta ke Tuhan, tapi ya harus lewat bersuci dulu, terus nanti lewat inilah istilah junjungannya kita, nabi kita, para malaikat kita. Terus kita juga merayu-rayu dengan, misal kalau di sahabat kita yang muslim itu Asmaul Husna, itu juga bisa. Baru nanti kita sampaikan apa yang kita jadi tidak iso semata-mata langsung apa ya, istilahnya anak itu langsung minta ke ibu, saya minta ini kan enggak, dirayu dhisik lebih sebenarnya bisa, tapi lebih manjur lagi kan ya, lebih mujarab, lebih tua. Dan memang kita tidak bisa melupakan ini kan, tidak bisa melupakan step by step atau entitas. Di sana itu juga ada hierarki, jadi tidak bisa kita meninggalkan junjungan kita, tahu-tahu ke Tuhan kita. Harus ini junjungan kita, para nabi kita, selalu para malaikatnya, atau mungkin entitas sucinya, baru nanti harus ini, harus juga menghargai leluhur juga. Nah, makanya kalau ini menurut saya kan ya, yang paling mujarab itu ketika kita memiliki hajat atau memiliki keinginan, soal dulu ke orang tua kita, atau kita minta restu ke kedua orang tua kita apabila masih ada. Kalau tidak ada ya cukup kita doakan. Nah ini yang paling mujarab. Yang pertama-tama harus lewat kedua orang tua kita, baru nanti ke junjungan dan seterusnya. Ini yang akan mujarab. Step by step, tidak iso langsung. Ya, jadi itu tadi Sobat Joy dan Sobat Goib, sekali lagi di sini kami mengedukasi supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang seperti saya sebutkan itu tadi kan ya. Kan kalau sekarang ini kalau dipikir-pikir, kita hanya langsung dapat kertas langsung kita baca, tapi kita nggak tahu ini tujuannya seperti apa yang sebenarnya. Kan ini sama saja menyesatkan diri kita. Dan saya minta tolong untuk rekan-rekan para pelaku spiritual, tolonglah jangan dengan leluasa menyebarkan hal-hal yang seperti itu, karena kalau digunakan dengan cara yang salah itu kita merugikan orang lain juga. Iya kan ya.
Jadi seyogyanya untuk sahabat kita yang paham, ya kalau mau membantu tuh nggak setengah-setengah lah. Istilahnya juga ada edukasi di sana. Jadi biar tidak salah kaprah nih, kita hanya memberikan alat tapi nggak memberikan cara gimana menggunakan. Ini justru nanti akan menyesatkan, karena memang ada beberapa itu kan contoh untuk benda-benda tertentu itu kalau digunakan tapi kita tidak paham, ini juga ada efek buruknya, karena tidak ini ya, tidak semua itu akan aman. Di situ juga ada yang berkorban juga, dan apalagi kalau kita menggunakannya tidak benar, nah ini justru nanti merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain tentunya. Makanya ya saya juga miris nih di media sosial, begitu mudahnya di share, bahkan ada rapalan nih tapi tanpa ini ya memberi penjelasan yang detail seharusnya seperti apa. Nah ini akan fatal, bahkan menurut saya ini kayak ini ya, kayak modus penyesatan. Iya, saya rasa iya modus penyesatan, karena tanpa bimbingan mereka mintanya ke yang, jadi rapalan ini tadi kan memang sudah berkodam ya kan. Iya, jadi kan mereka mintanya nggak, kalau mereka nggak tahu tujuannya, mereka mintanya ke itu tadi. Iya, yang nggak benar itu tadi, makanya kita itu tidak saya selesaikan. Dan mirisnya lagi kayak ini kayak semacam dibisniskan, jadi memang sengaja disebarkan di situ. Ketika nanti ada testimoni, loh ini kok nggak berhasil, itu nanti otomatis dia bertanya ke penyebarnya, dan di situ nanti yang saya ini ya, saya rasakan atau mungkin feeling saya seperti ini, nanti oh ini bisanya harus seperti ini, tapi syaratnya ya kamu belajar dulu ke aku. Nah ini kayak ada bisnis di situ, takutnya saya seperti itu, karena memang kalau dilihat keilmuan yang benar itu tidak mungkin akan di-share dengan bebasnya. Seperti itu. Nah, dan yang pasti untuk keilmuan yang benar-benar keilmuan yang baik itu pasti ada tuntunannya juga, dan ada karena saya rasa waktunya sudah banyak ya, kita bicara langsung aja ke contohnya saja ya. Oke sahabat Joy dan sahabat Goib, di sini sudah ada beberapa contohnya, dan ini hanya koleksinya Mas Rio. Jadi ini tidak ada apa-apa kan ya, aman, tidak ada apa-apanya, hanya untuk koleksi semata lah. Jadi ini kebetulan ada barangnya, dan nanti mungkin Kang Rio akan menjelaskan ini seperti apa, terus nanti ini biasanya buat apa, ini seperti itu ya. Monggo Kang Rio. Begini, yang lain dulu aja, yang ini belakangan. Kalau yang ini Kang, ini sebenarnya punya Mbah Lik atau adiknya dari Simbah. Jadi adiknya Simbah. Karena saya sendiri juga nggak tahu ini fungsinya apa, saya juga kurang paham. Tapi kalau dari keenergiannya nggak terlalu sepuh juga, atau nggak terlalu besar, tapi dan ini jenis apapun saya juga nggak tahu, kurang paham ya. Kalau Kang Dom ini gimana? Sebenarnya tadi gini ya sahabat Joy dan sahabat Goib, tadi sudah sempat cek dulu lah, pengenalan. Iya tetap, karena saya juga benda-benda seperti ini ya, istilahnya tuh tidak semua memahami, tapi saya hanya bisa mendeteksi lewat energinya saja. Benar kata Kang Rio tadi, memang ini nggak begitu kuat kan ya, dan memang dari semua ini udah udah safety ya, aman, tidak ada kodamnya sama sekali. Tapi zaman dulunya ada beberapa nih yang pernah digunakan untuk itu, bahkan untuk menarik gamen juga. Nah tapi ini hanya untuk kita yang menjelaskan untuk contoh bendanya aja, kita tidak membahas soal kegunaan yang lainnya. Kalau ini dilihat dari bendanya itu memang kayak mirip kayak apa ya, golok kan ya, kayak golok, dan di ujungnya ini di apa kan namanya, pegangannya ini ada semacam kayak ini ya, kayak ukiran kepala manusia dan pakai belangkon kan ya. Dan ini memang bisa dibilang kejawen, dan di dalamnya juga ada rajanya. Jadi dari rangkanya ini, rangka apa namanya, warangkanya ini juga sudah diraja, ada rajanya.
cuman saya juga nggak begitu paham ya, kayak semacam Arab Gundul gitu. Dan ini juga sama, tapi yang saya yakini ini jadi kayak rajanya Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman. Dan kalau dilihat dari sekilas dari bendanya, golok, berarti kan ini semacam senjata atau benda tajam. Dan dari energinya sudah ketahuan bahwa ini memang untuk ini ya, untuk penjagaan atau istilahnya untuk proteksi ya, untuk proteksi. Dan satu lagi yang saya dapat tadi energinya, karena di sini ada ini ya, ada bentuk orang iya, kepala orang. kepala orang. Ini memang digunakan untuk kewibawaan. Jadi misalnya nanti orang yang bawa ini, orangnya nggak bisa pinter Nggak ngomong cakap, atau ya, pinter bisa. cakap, Ya. nah itu akan mudahnya, akan dengan mudahnya dan akan luas. Nah ini yang saya dapat energinya itu kan. Ya, digunakan jadi energi itu tadi kan. saya hanya bisa dari itu dari energinya saja. Tapi untuk dulunya kodamnya seperti apa saya nggak paham. Masih nggak ada. Bahkan saya baru lihat bendanya ya baru ini. Ini semacam itu. Langsung aja untuk mempersingkat waktu ini ya nanti bisa ya kita edit ya. Iya. Nah ini saya suka yang ini Kang, karena kalau ini tuh dari energinya itu membawa kewibawaan yang besar ya. Jadi bentuknya seperti keris pada umumnya, tapi pegangannya ini ular sendok, Iya. ular kobra. Atau ular kobra ya. Jadi dari entitas ini apa yang namanya itu? Animal spirit. Dan bisa dirasakan ya kalau benda yang pernah ada energinya atau masih ada tersimpan energinya dan energinya itu masih rapi, ini kalau kita gini kan gini itu biasanya kerasanya tek gitu, tapi ini kan udah nggak terlalu ada, jadi cuma pes. Jadi beda kalau benda yang gimana yang masih diuri-uri itu masih dilestarikan. Iya. Ya masih dilestarikan, masih itu gini kan rasanya udah terasa, iya benturannya tuh dek gitu, tapi itu pes. Jadi ini tinggal sawap apa yang namanya ya? Iya, Residual sawap energi ya. lah. Itu bisa saya lihat dulu, mungkin saya bisa nambahin. Nah, ini juga hampir sama dengan itu kan ya, istilahnya benda-benda rajanya. Memang di sini di warangkanya juga ada rajanya, di sini juga ada lafaz ya kan, lafaz Allah ya. Ada lafaz Allah di situ. Allah. Dan dari bentuknya yang semacam kerisnya juga sama, peluknya ini sekitar 7 juga sebenarnya. Saya tadi sudah lihat itu sekitar 7. Ini juga ada ini rajanya. Dan memang saya tadi dapat energinya, memang ini dulu diritualkan dari kalangan religi, Dari kalangan religi dan aliran putih. Jadi memang ini digunakan dulu untuk kewibawaan dan juga kebijaksanaan. Jadi memang selain itu juga untuk proteksi, karena di sini ada ini Kang ya, apa istilahnya kayak ular kobra. Iya. Ini. Nah, ular kobra ini kan sesuatu yang berbahaya, dan beracun. Jadi memang ini juga buat proteksi juga bisa. Jadi selain kewibawaan ini juga buat proteksi. Nah ini memang pernah dibawa untuk kalangan pejabat. Kalau dari energinya sudah pernah dibawa orang-orang yang udah pernah dibawa ke timur itu kan. Nah benar kan, nah, semacam itu. Jadi memang ini sudah diritualkan secara khusus dan secara religi. Jadi banyak doa yang disini. Kayak bunyi kan ya? Ini semuanya masih. Reaksi. Balik nggak benar gini? Nggih, Maju maju. sampai gini. Nggih. Kan Iya, belakangnya, ekornya. ekornya. Ya kan? Ayo mana dulu Kang? Monggo. Yang mana? Yang ini apa yang? Ini belakangan aja ya, ini nggak panjang ya nanti ya. Ya siap. Nah, terus ini kujang minimalis. Ada kejang minimalis ya. Kujang minimalis. Ini saya sendiri juga nggak tahu nih Pak D ini. Dapatnya dari temen. Terus ini
energinya lumayan untuk energinya. Ini apa, sebenarnya ini masih walaupun tidak diuri-uri masih ada ya masih ada. Tidak saya jelaskan yang jelas, tinggal kita gimana komunikasinya, tapi karena saya sendiri nggak menguasai komunikasi dengan bahasa Sunda halus yang gimana Kang ya? Ya susah kan, Susah, saya kan? juga nggak paham bahasa Sunda. Yang jelas untuk bisa diajak bicara menggunakan isyarat tapi tetap sulit. Nah, dan ini Kang Dominik dan Sobat Joy serta Sobat Goib, kujang ini bisa digunakan juga untuk menarik benda yang lain. Iya. Jadi energinya ini kan cukup, walaupun tidak bisa dikatakan terlalu sepuh Kang ya, tapi memang sudah berumur untuk energinya sendiri. Dan salah satu benda yang ditarik oleh benda ini adalah si yang ada di sana. Dan itu nanti apa, setelah ini dijelaskan sama Kang Dominik, nanti kita baru lari ke sana. Oke. monggo silakan ditambahkan. Baik Kang Rio, saya hanya menambahkan saja. Kang Ringin ya, saya tuh selalu keliru terus. Tidak masalah, tidak apa-apa. Baik, Kang Ringin. Jadi ini kayak semacam ya senjata adat orang sana ya, Sunda. Namanya kujang ya. Kujang. Dan ini memang untuk benda ini memang dipersiapkan untuk menantikan suatu benda lain. Dan ini memang tadi sempat saya cek itu sangat dirawat zaman dulu itu, sangat dirawat, bahkan udah pernah beberapa diritualkan, dikasih minyak itu. Dan dulu rutin Kang, ini rutin dikasih minyak, apalagi kalau bulan Suro itu ini selalu dirumat atau istilahnya nggak diruat. Cuman sekarang enggak ya, tidak ada. Tapi dari energinya kelihatan banget. Ya ini memang dulu ini digunakan bukan orang sembarang ya, jadi yang menggunakan memang orang yang benar-benar mempunyai pengalaman dan mempunyai keilmuan untuk menarik suatu benda. Dan ini hanya untuk membantu ya, jadi dulu memang ada kudamnya lah, jelas ini dulu ada kudam. Sekarang enggak, cuman energinya karena dulu pernah digunakan untuk hal seperti itu, otomatis masih gede kan, masih besar, masih gede. Dan sebenarnya kalau kita mau narik kodamnya yang lama itu pun juga masih bisa. Karena kan semacam rumah ya, atau semacam tempat yang bisa dihuni atau diisi oleh kodam-kodam yang diperlukan. Nah ini memang zaman dulunya memang terkenal banget. Yang membawa ini juga bukan orang biasa. Ada beberapa kali untuk menarik barang yang saya lihat. Dan salah satunya ya ini hasil tarikan dari si kujang ini. Cuman penggunaan siapa yang mungkin dirahasiakan sama Pak Din sampai. Emang unik sih. Cara masukkannya juga ini ya enggak sembarangan. Jadi ada apa cara. Kalau dilihat dari pegangannya ini kayak semacam ini ya, kumbang. Iya, macan kumbang. Macan kumbang. Nah, emang kumbang ini kan simbol-simbol ini. Simbol-simbol pemberani, simbol-simbol garang, seperti itu. Nah, emang untuk digunakan untuk memerangi semacam jin juga, atau ada yang mau komunikasi kan? Lepas saja. Jadi sahabat Joy dan sahabat Goib, penjelasan soal ini kujang ini seperti itu, dulunya digunakan seperti itu juga. Dan mungkin kalau mau dimanfaatkan lagi sangat bisa. Tapi ya karena Kang Rio ini orangnya santai, dalam arti santai itu tidak mau bermain dengan hal yang berisiko tinggi kan gitu. Ya, sudah. Nah, cukup untuk koleksi saja. Saya taruh lagi. Ya. Ini yang terakhir nih. Ini yang terkait sama pembahasan kita itu tadi. Oke. Jadi
Yang ini apa? Benggol, Bingo atau koin koin, koin Semar Mesem kan? koin Semar Mesem. Nah, jadi seperti yang disampaikan Kang Dominik itu tadi, ada yang cuman rapalan saja, ada yang dengan bendanya, dan bahkan ada yang juga dengan kodamnya sekalian. Jadi tiga kodam, rapalan sama bendanya. Nah, itu kalau sudah jangkep, sudah lengkap tiga itu, biasanya tingkat keberhasilan lebih tinggi, nah lebih kuat. Tapi tidak semua orang dan tidak sembarangan Bisa mampu menggunakan mampu menggunakan seperti itu. Pengalaman pribadi dulu di waktu saya masih nakal, pengalaman pribadi, bukan ini tapi bendanya, bukan ini kan, bendanya Kudi Sobat Goib dan Sobat Joy. Dan memang godaan dari benda seperti itu luar biasa kan, luar biasa sekali. Jadi orang yang biasa ya, yang kita lihat sebelumnya itu biasa, kita pegang benda itu, wah cantik kan, jadi cantik. iya, jadi semua orang itu kelihatan cantik. Iya, paham. Jadi seakan kita ini, aku kemudian, aku pakailah saya untuk menaklukkan ini gitu. Jadi itulah kenapa sangat dibutuhkan, dan proses itu sangat benar-benar dihargai dalam apa kan ya, pelaku spiritual. Iya, dalam berspiritual itu proses itu benar-benar iya benar-benar. Kalau saya nggak menggunakan proses yang seperti itu, mungkin sudah saya pakai sampai sekarang. Tapi karena saya seorang yang menghargai proses, dan itu nggak baik, dan akhirnya saya kembalikan di tempat saya menemukan. Bendanya apa kan? Itu Kudi kan, Kudi itu bendanya Kudi Sobat Goib dan Sobat Joy. Itu semacam Kudi itu seperti ini kan, tapi dia bentuknya semar. oh iya, Dia bentuknya semar, dia hampir seperti ini tapi bentuknya semar. Kudi jadi istilahnya keris Semar Mesem. nah, Semar Mesem atau Kudi Semar Mesem ya, dan lebih kecil dari ini, segini, setengahnya segini, kecil pun, benar kecil, dan tulisannya itu kecil. Itu saya dapat di bawah pohon nasi. Begitu dapat sendiri kan? Dapat sendiri, dikasih, nggak minta, dikasih. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, saya masih memiliki iman. Ya, masih memiliki iman, Lepaskan. jadi saya lepaskan. Dan benar kan, kalau kita, dan ini untuk kita sendiri kan ya, untuk mengingatkan diri kita dan juga Sobat Joy serta Sobat Goib, kalau benar-benar kita itu nggak mampu, kita yang akan terbawa. Makanya kan ini sebenarnya keilmuan ini kalau kita menyikapinya dengan cara yang tidak benar, maka itu akan membawa ke hal yang tidak benar juga, atau berdampak yang tidak baik, fatal. Tapi kalau kita menggunakannya dengan cara yang benar, insya Allah mungkin nanti juga hasilnya juga akan. Ini kan juga semacam sarana ya, dan ini ya, utama untuk kita meminta sesuatu itu tetap ke Tuhan yang Kuasa. Monggo kalau mau prosek. Oke. Nah, dari awal tadi saya memang ini ya sudah merasakan ini seringkali digunakan untuk itu, bahkan tidak hanya untuk ini ya, tidak hanya untuk apa pengasihan, tapi juga untuk ini membantu mencari nafkah atau penglarisan macam itu. Dan ini memang tidak hanya sekedar pegangan, tapi juga sebenarnya ada rapalannya. Cuma ini aksaranya Jawa kan ya? Aksara Jawa Jawa kuno itu. Jawa kuno. Nah, ini memang nanti ini diucapkan gitu, dan bendanya ini memang harus dibawa karena untuk ini ya, untuk pengasihan itu memang harus dikatakan dengan kita biar energinya menyatu seperti itu. Nah, memang kalau Semar ini juga simbol dari ini ya, simbol dari pengasihan, terus dari penglarisan, kebijaksanaan. Nah, ini memang yang saya rasakan tadi ini pernah diritualkan, bahkan memang
sengaja dipersiapkan dan memang kayak ada tirakat dan pelakunya kan. Kalau Jadi ini ditirakati, dilakoni, dan yang bikin ini memang sengaja menuliskan ini dengan ini ya, dengan mati raga atau mati apa ya istilahnya, kayak berpuasa berpantang gitu. Nanti membuat ini. Dan hal yang sudah diritualkan seperti ini nanti ini suatu ketika bisa muspro atau sirna. Makanya di benda yang seperti ini bisa ditarik kembali dengan bantuan ini tadi ya, Iya. jangan tadi bisa dikoibkan dan bisa dikoibkan. bisa kita wujudkan ke teman Iya. kita kembali. Karena ini kan sebenarnya benda nyata tapi digoibkan ya, diritualkan dan juga diisi semacam energi juga di situ. Dan yang menggunakan ini memang nggak sembarangan, jadi tidak semua orang bisa menggunakan ini kan. Hanya yang memang istilah dititiskan, ini bisa buat kamu, dan ada pantangannya juga. Yang salah itu ini ada pantangannya juga. Jadi tidak sekedar dilakoni, dirapalin terus berhasil, enggak. Jadi harus ada sesuatu hal yang dihindari. Nah, seperti itu. Dan mempegang dan beberapa kali istilahnya sudah membawa keberhasilan, terutama dalam Dan percintaan. percintaan. Sudah terbukti karena ini memang zaman dahulu kala ini, di zaman ini kejawen kan ya, Kejawen itu. itu ini kejawen. memang sangat populer saat itu kayaknya. Populer. Kalau yang zaman sekarang kan sudah tidak memakai benda-benda ini, tapi semacam kayak minyak pengasih Ya, itu sekarang simple, ya simpel ya. lebih ke itu. Dan nanti kalau dekat yang dia itu dioleskan dikit lip gitu. Ya, kadang nanti juga bisa dioleskan ke dahi kita, itu orang melihat kita sudah kayaknya bersinar gitu kan, bersinar terus memiliki kewibawaan, orang mudah tertarik kalau kita lihat semacam itu. Nah, sekali lagi sahabat Joy dan sahabat Goib, hal yang semacam ini seyogyanya tidak untuk dipraktekkan ya, apalagi untuk orang-orang yang memang belum paham atau apa ya istilahnya, memiliki edukasi yang pas Ya, buat benda-benda ini. Lebih baik jangan. baik jangan. Tetap lebih aman itu minta itu tak pada Yang Maha Esa. Tak paling aman dan jelas terkabul itu. Jelas terkabul. Nah, untuk tingkat apa ya istilahnya keberhasilan ini juga tergantung juga kan. Meskipun kita minta ke Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, tapi juga harus ada usaha dari kita. Ya, tetap itu. Nah, harus ada istilah ini apa ini, jerih basuki mau bio, jadi istilahnya semua itu juga butuh biaya. Ada laku nih, nek pengen berhasil ya kudu bekerja keras atau ada usaha untuk mencapai itu. Jadi tidak semata-mata hanya berdoa saja. Kalau berdoa saja pun ya uang nggak turun dari langit gitu kan ya. Iso, kan? Bahkan ini saja juga tidak iso instan. Harus menyelaraskan diri kita dengan si kodamnya ini. Enggak iso dengan hanya ya langsung iso. Ini yang terjadi di medsos tadi kan ya penjelasannya. Jadi tidak semudah itu bergusu. Sesuai dengan tema kita kali ini kan ya. Ya, sesuai dengan tema dan kesimpulannya memang tidak cukup hanya dengan mantra. Gimana? Cukup? Saya rasa cukup kan untuk satu pembahasan ini sangat menarik banget, dan sebenarnya memang banyak lagi nanti contohnya. Ini hanya beberapa saja untuk memperjelas penjelasan kita kan ya. Kita menjelaskan dan ini bendanya seperti ini. Udah dan lo penjenan Monggo. Sobat Joy dan Sobat Goib, terima kasih karena telah menemani. Baik Sobat Joy dan juga Sobat Goib, terima kasih karena Apa tuh? mau ngajaran mon kan. Baik sahabat Joy, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan soal benda-benda untuk pengasihan dan pengarisan. Kita hanya menyampaikan sesuai dengan pengalaman kita kan ya. Iya. Oke, pesannya untuk saya, jangan sekali-kali mencoba suatu hal yang belum kita pahami dengan benar. Untuk kali ini mungkin ada ini jangannya
apa kan ya, ini karena yang kita cakup ini sudah luar biasa. Sebenarnya dari satu pembahasan yang kecil ini sampai segini besarnya, saya sampai bingung mau berpesan apa. Yang jelas tetap berhati-hati dan jangan bermain-main dengan hal-hal yang seperti ini. Yes, cukup itu saja. Oke, baik, Kang Ringin, saya rasa cukup banyak. Iya, cukup. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita